Pacarnya kok bule-bule kenapa? Pantatnya tuh masih naik gitu. Sendiri akhirnya tentang hukum karena sering dilaporin orang kan. Gitu. Aku pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk, selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya kamu. Ya ampun, kok pengen muntah gitu ya? Selamat datang Nikita Mirzani. Gimana? Ale saya terkoordinasi Ale, dengan kamu baik. cantik-cantik ganteng-ganteng. Beda sama di tempat-tempat lain. Iya. Karena di pick sih ya. Iya, ini tetangga sekitar sih. Ayo jadi timku. Oh. Gimana kamu? Aduh, aku tuh habis perawatan jadi aku nggak bisa ketawa terbahak-bahak gitu. Jadi kalau ketawa aku mesti gitu. Tapi semakin cantik ya, jaim banget ya ketawanya ya. Nggak bisa sih, Dodin. Ya ampun, Mbak Nikita. Iya, apa sih yang mau ditanyain sama aku? Pacarnya kok bule-bule kenapa? Enggak, ada juga yang lokal, tapi emang keseringannya sama bule. Kalau ditanya kenapa sih sama bule, pasti suka yang gede-gede ya, pasti pada mikir gitu kan. Enggak juga, ada juga bule yang kecil banyak. Serius? Iya, kecil keinginannya. Wah! Kecil semangatnya. Astaga. Banyak. Bule ada nggak sih yang gede tapi lemes? Aku kebetulan selama ini dapetnya yang udah kebanyakan gede tapi keras. Wow. Aku semakin minder ya. Gitu. Tapi nggak gede-gede banget kayak tutup gelas gini ya. Ini kan diameternya gede banget. Yang normal-normal aja lah. Yang kalau masuk itu nggak ada angin tuh nggak bisa masuk, jadi nggak ada bunyi. Mungkin aku mengawali dengan pertanyaan yang salah ya. Terus selamat ya sebelumnya, kemarin menang boxing. Oh ya, terima kasih. Jadi kita emang kalau ngomong emang gitu. Iya. Agak capek gitu. Enggak. Jadi saya ini nggak terbiasa bahasa Indonesia. Oh, bahasa Jawa. Iya, Jawa terus, makanya kalau mau ngomong bahasa Indonesia mikir dulu gitu. Nggak terbiasanya tuh kebangetan sih. Terus menang ngelawan Dinar. Iya. Dinar tuh sebenarnya pertandingnya beneran nggak sih? Apa takut samanya? Beneran, enggak. Dia di atas ring itu malah dia kayaknya panas banget gitu, bawahnya pengen nonjok aja. Cuman emang Dinar kayaknya dia kurang latihan gitu, jadi dia nggak bisa mukul yang bener tuh gimana. Oh, nyai latihan terus? Ya latihan terus selama sebulan. Sebelumnya nggak pernah? Sebelumnya latihan, tapi bukan untuk pertandingan, buat olahraga aja biar badannya tuh masih kenceng, sehat. Iya. Terus terakhir pas kena banget tuh nyai mukul Dinar pas apa? Palanya dia kena, kebanyakan sih pala sama bagian sini ya. Oh, bahu-bahu gitu? Iya, bahu. Kasian nggak? Enggak sih. Karena kalau dia udah berani ngambil tantangan ya udah tahu resikonya, jadi nggak ada kasihan-kasihan dong. Tapi kan jangkauannya kan jauh nyai daripada Enggak juga. Pemain boxing siapa? Muhammad Ali. Muhammad Ali tuh sering tanding sama orang yang lebih tinggi dan lebih panjang loh tangannya dari dia, tapi dia menang-menang aja. Itu kan sebenarnya boxing itu kan butuh trik and taktik gitu. Kalau dia tuh nggak bisa, kalau Dinar itu kan otaknya tuh kecil ya, jadi dia tuh kurang bisa nangkep gitu apa yang diajari sama gurunya. Oh, jadi waduh, apa ya, daya tangkapnya pelan banget. Dinar kan. Ya, Berarti tapi kan tengkoraknya tebel, susah KO dong. Apanya? Kan otaknya kecil. Iya. Berarti Oh iya, karena otaknya tebel itu, iya. Makanya dia waktu ditonjok aja dia nggak sempoyongan. Terus mau ngelawan siapa lagi nih? Ngelawan siapa ya? Nggak tahu sih, kalau Niki mah asal udah dipilihin dan memang kalau maunya tuh sekarang ngelawannya yang bener-bener orang yang suka sama nge-gym sih, sama olahraga. Jadi dia punya basic gitu kan. Kalau nggak punya tuh dilihat di kamera tuh nggak enak, masa mukul boxing gini enggak dong. Yang gini-gini doang. Iya, nggak mau gitu. Harus yang sama-sama latihan. Iya, pengennya sih kayak Kak Luna itu kan dia olahraga juga kan, gitu. Pengennya tuh kayak Kak Luna, lawannya, terus siapa lagi ya? Pokoknya cewek-cewek, artis-artis yang emang hobi olahraga. Wow. Meskipun kalau Dinar kan lebih tinggi, dia nggak hobi olahraga, dia cuma cari duitnya aja.
berani ngambil risiko itu apa bayarannya gede banget ya? Sponsor sih. Gede ya? Ya ampun enak banget ya. Kapan kira-kira ada? Lah Dodit nggak mau lawan siapa gitu? Gini. Saya pengen, tapi kan saya jantungan ya. Loh saya juga punya jantung. Penyakit. Oh iya. Jadi saya agak ngap gitu kalau jantung. Oh sama dong. Mungkin ada kalau ada yang punya penyakit jantung lain aku berani deh. Harus sama-sama jantungan. Jadi lebih gampang ngos-ngosan. Iya. Jadi mungkin pertandingan 1 menit, istirahat 5 menit ya. Oh, tapi kamu perokok nggak? Enggak, udah enggak. Dulu. Mungkin dulunya kali, bekas dulunya. Tapi waktu aku bertanding boxing, selama latihan itu aku berhenti ngerokok. Karena itu emang ganggu pernapasan banget. Habis tanding ngerokok lagi? Habis tanding ngerokok lagi. Wow, hebat ya. Tapi awalnya keleng-kelengan, makanya gara-gara boxing itu juga, akhirnya aku ngerokoknya tuh berkurang sekarang. Oh gitu, memang berarti rokok tinggal itu... nunggu selesainya aja, berhenti. Gitu. Tapi ada rencana nggak berhenti ngerokok? Ada, kayak dulu kan biasanya 1 bungkus tuh buat 3 hari gitu kan. Sekarang tuh 1 bungkus bisa buat 5 hari. Nggak percaya. Lo serius? Tapi kan aku kalau di rumah tuh jarang banget ngerokok. Karena nggak enak gitu, dari 1 bulan kita berhenti ngerokok, tiba-tiba ngerokok lagi ya? Kayak pusing gitu, kayak mau muntah. Terus kalau pagi tuh bangun kerasa nggak enak banget kan? Iya, apalagi kalau rokoknya agak gede kan, rahang tuh suka pegel. Rokok apa ya gede itu? Ada cerutu. Oh iya. Kamu mikirannya udah jorok aja. Enggak, kan ada rokok 1 rokok 3 gitu, enggak jadi ya. Loh, nyisa juga kalau pakainya yang gede kan bisa juga jadinya gini kan. Oh iya. Ya kan? Kan bisa milih mau yang kecil, mau yang sedang, yang gede. Gede gini. Terus kegiatannya selain pilates apa ya, biar kok bodinya tuh kata netizen tuh body goal. Iya, aku tuh udah punya anak 3, tapi masih oke ya. Tuh. Wow. Pantatnya tuh masih naik gitu. Jadi rahasianya itu kalau orang-orang bangun tidur kan biasanya males-malesan ngulet gitu. Kalau aku tuh memang udah di mindset di otak, bangun tidur belum makan, belum minum, itu di atas tempat tidur tuh udah sit up, push up. Tapi di atas tempat tidur aja. Jadi kalau di ubin itu kan agak berat ya, tapi kalau di kasur tuh ringan gitu. Terus kakinya yang digini-giniin, abis itu squat gitu 30 kali. Udah setiap hari begitu aja terus diulang. Naik turun tangga 50 kali gitu. Apa rahasianya Nyai kok jadi orang yang sangat pemberani? Terus seneng, bukan seneng ya? Setiap kali speak up. Speak up. Nah, yang penting apa yang diomongin itu bisa dipertanggungjawabkan dan itu kenyataan. Kadang-kadang kan orang ada ikut campur urusan orang, tapi cuma ikut campur aja, dia tuh tidak menganalisa dulu. Nah, kalau aku tuh punya waktu untuk menganalisa segala sesuatu gitu. Kayak misalkan siapa nih lagi kena masalah gitu kan. Atau nggak masalah politik deh, awang lagi senang masalah politik. Jadi aku pelajari dulu tuh awalnya kenapa bisa begini. Sampai akhirnya jadi besar gitu. Nah kebanyakan netizen zaman sekarang itu hanya ikut campur aja, tapi dia tidak tahu duduk permasalahannya tuh seperti apa gitu. Nah kalau aku, kenapa aku berani? Karena yang aku omongin semuanya itu benar, sesuai sama fakta yang terjadi. Cuman kadang-kadang orang Indonesia itu susah untuk menerima orang yang jujur. Mereka tuh lebih suka dibohong-bohongin gitu kan, digombal-gombalin daripada dikasih ngomong yang jujur, kebenaran tapi nggak enak didengar gitu. Keren ya. Tapi Nyai mempertimbangkan nggak kalau aku ngomong gini resikonya apa ya gitu? Selama benar di undang-undang itu tidak akan bisa terjerat apapun sebetulnya. Selama yang kita omongin itu bisa dipertanggungjawabkan. Beda lagi kalau misalkan omongan aku bisa dipertanggungjawabkan, tapi dia melakukan hal-hal yang picik gitu. Misalkan dia kenal dengan petinggi siapa, akhirnya laporan ini bisa jalan karena pertemanan atau karena dibayar, itu kan nggak pernah tahu gitu. Tapi sebetulnya hakikatnya kalau kita ngomongin sesuai sama yang terjadi gitu kan, itu tidak bisa dijerat dengan hukuman apapun. Wow. Gitu. Ini aku baru tahu nih guys. Pantes ya. Jadi yang lain ikut arus gitu, tapi Nyai kemudian speak up gitu. Nah kalau yang lain itu cuma ikut campur aja kebanyakan. Apalagi kan sekarang media kayak media TikTok tuh. Siapa ada kasus apa, ada aja yang komenin.
artis yang udah nggak laku muncul, nanti bilangnya kenal ini, kenal itu, padahal dia cuma ikut-ikutan aja supaya viral gitu. Tapi dia tidak tahu apa sih sebenarnya yang lagi dipermasalahkan gitu. Kayak aku misalkan kemarin ada kasus kan, kenapa sih kok Nikita bisa begini? Tapi orang lain tuh cuma ikut campurnya karena dia ngebenci. Benci tanpa alasan itu kan nggak masuk akal. Kalau benci sama orang tapi kita kenal, at least kita pernah ngobrol, masih oke. Tapi kan kebanyakan netizen ini benci karena apa yang dia lihat di media atau apa yang dia saksikan di layar kaca itu buat dia muak, dan akhirnya dia benci sama orang itu gitu. Padahal nggak ada alasannya kenapa gitu kan. Nah, ikut-ikutan aja. Nah, kebanyakan tuh sekarang tuh eranya kayak begitu gitu. Tapi aku bersyukur ya, mungkin ada sudut pandang Nyai yang ngasih sudut pandang lain sehingga mencerahkan netizen. Tapi harus sih, karena media sosial ini kan, kayak gini deh. Sekarang kalau mau main media sosial, sebetulnya tuh nggak boleh baper kunci utamanya, ya kan. Pertama, tapi kalau udah masuk ke baper, jangan pula jadinya melebar ke mana-mana gitu. Kayak benci sama orang tapi anaknya juga dihina, keluarganya dihina, itu kan nggak ada juntrungannya menurutku. Gitu. Jadi kalau mau belajar dari aku cara berantem yang baik, itu kan sering aku contohin. Berantem to the point aja. Sikat orangnya, jangan pula keluarganya segala macam gini gitu. Beda kalau misalkan keluarganya ikut campur, ya sikat juga gitu. Tapi kalau selama keluarganya nggak pernah hadir, tidak pernah berkomentar, ya jangan. Apalagi nggak belain, nggak apalagi anak, ya jangan, itu jangan gitu. Anaknya nggak ngapa-ngapain. Iya, lagi. karena contohnya udah ada kan, nggak, anakku dihina masuk penjara 2 orang gitu. Selama cuman aku yang dihina, kayak dikatain anjing gitu kan, dikatain lonte, perek, nggak apa-apa, katain aja. Tapi kalau udah kerana pribadi, urusan anak, wah itu nggak bisa. Nggak bisa. Emang Nyai pernah nggak sih dikatain yang sampai, aku ingat nih, jahat banget sih ngomong enggak, gitu. rata-rata netizen ngatainnya standar aja. Kalau nggak dibilang anjing, lonte, terus tukang campur masalah orang, itu aja, nggak pernah ada yang lain gitu. Jadi mereka tuh susah move on sama kejadian-kejadian masa lalu gitu. Kejadian masa lalu? Iya, jadi kan dulu kan pernah kan, aku dulu pernah katanya Nikita Mirzani ketangkep prostitusi. Padahal waktu itu sudah diluruskan bahwa tidak pernah terjadi hal itu, dan itu pun sempat masuk salah satu TV One, itu waktu itu di Lawyers Club. Gitu, dan itu sudah dijelaskan sama pihak kepolisiannya. Tapi kan orang-orang Indonesia ini nggak semuanya ya, tapi rata-rata 98% mereka tuh tidak membudayakan membaca gitu. Mereka tuh hanya fokusnya sama judul. Nah, kadang-kadang kan judul dari media online itu kan suka clickbait supaya orang penasaran dan akhirnya dibaca. Nah, netizen tuh nggak ada waktu untuk membaca, jadi dia lebih suka baca judulnya. Oh, judulnya misalkan Nikita Mirzani terjerat prostitusi, udah itu aja. Tapi mereka tidak mau lihat keseluruhan artikelnya, gitu. Ngerti nggak, Dodit? Ngerti. Jadi ini aku kagum guys. Jadi biasanya Nyai itu kan kelihatan galak, terus kayak kalau orang lihat sekilas gitu kan kayak speak up ya. Padahal ternyata itu semua ada dasarnya gitu. Harus dong, kita nggak boleh semerta-merta benci orang tanpa ada dasarnya, nggak bisa. Iya. Yang aku salut kan di FYP TikTok lewat-lewat rumah Nyai digerebek gitu. Iya. Dan tapi Nyai itu malah collab loh kesini loh. Aku kan kok kayak maksudnya kok kayak nggak terbebani dengan itu, santai banget toh. Selama kasus yang aku hadapi bukan kasus pembunuhan, penipuan, bawa kabur orang, mengambil hak orang, narkoba, buat aku itu biasa gitu. Wow, keren. Kalau undang-undang ITE udah biasa lah. Dan kalaupun masuk penjara, keluar pun nama nggak akan hancur. Sorry. Berarti Nyai itu kayaknya pernah di penjara deh. Pernah. Berapa kali Nyai? Sekali doang, tapi nggak lama, cuma sebulan. Sebulan. Terus waktu habis keluar penjara, tuh lihat makin sukses kan, jadi nggak ada yang terburu.
Yang penting kasusnya yang tadi dibilangin, selama tidak membunuh, narkoba, bandar narkoba, culik anak orang, bawa kabur hak orang, maling, memperkosa, semua itu biasa. Kalau cuma undang-undang ITE berantem di sosial media itu mah biasa. Wow, keren banget. Terus waktu ada kejadian digerebek jam 3 pagi, Nyai ngapain waktu itu? Tidur. Jadi kan ada Bapak Budi namanya, tapi agak-agak lupa ingat ya di kontennya Om Deddy Kobuzer botak itu. Iya karena botak nggak akan tumbuh rambut kan. Terus habis itu Pak Budi bilang katanya polisi itu sudah nunggu kurang lebih selama 8 jam di luar. Itu nggak masuk akal dan baru ngetok pintu rumah aku tuh jam 3 pagi. Kenapa aku bilang nggak masuk akal dan bohong? Karena semua terekam di CCTV. Untungnya aku punya di CCTV itu di luar 3. Jadi segala pergerakan apapun dari kanan ke kiri, depan ke belakang itu terekam. Gitu. Makanya yang dia bilang katanya, iya kita sebetulnya melakukan itu juga terpaksa karena menunggu Nikita selama 8 jam di luar, tidak keluar-keluar. Berarti kalau jam 3 penggerebekan, kalau dihitung mundur, berarti polisi sudah hadir di rumah itu jam 7 malam. Logikanya kalau jam 7 malam, aku baru selesai syuting opera, pulang jam 8 malam, kalau mobil masuk, pagar itu dibukanya harus lebar. Kenapa nggak samperin gitu, karena gang rumahku tuh kecil, jadi kalau ada mobil atau ada orang lalu lalang itu pasti terekam gitu. Dan yang terekam itu adalah polisi itu baru hadir kurang lebih jam 2 lewat, tapi dia mandir dulu melihat situasi gitu jam 2 pagi. Untungnya itulah, makanya untungnya ada CCTV tuh karena supaya apa yang kita omongin ada buktinya. Kalau kita cuma ngomong aja kan bisa, mulut ini bisa berbohong loh gitu kan. Tapi kalau CCTV itu nggak bisa bohong gitu. Dan situ kan ada menitnya, ada jamnya, ada detiknya, jadi jelas di situ. Berarti nggak hanya omong kosong ya. Iya, ini ada nih visualnya. Ada visualnya, ada dan udah diserahkan ke bapak-bapak yang ada di Mabes, kan udah dipropamin polisinya. Wow. Gitu. Hebat ya Nyai ya. Pengetahuannya ternyata pinter ya ternyata Nyai. Selama ini aku kira cerdas loh. Tapi emang benar sih, maksudku bapak-bapak aparatur negara juga yang aku tahu kadang-kadang mereka nggak semua ya, tapi kebanyakan gitu. Kalau kasusnya itu dilaporkan sama orang biasa, kesannya kok kayak lama gitu. Tapi kalau misalkan siapa yang lapor, kok kesannya jadi cepat gitu. Kayak kasus undang-undang ITE yang ada di Polres Serang Banten. Aku belum dipanggil sebagai saksi, belum diklarifikasi, tiba-tiba naik SPDP, tiba-tiba naik lagi statusnya, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Itu sebetulnya sih udah di luar jalur dan bukan begitu SOP-nya. Oh, berarti ada salah prosedur. Iya, harusnya nggak gitu. Apalagi undang-undang ITE itu kan diwajibkan sama Bapak Polri dan itu ada di tahun 2021 bahwasannya harus dimediasi. Wow. Gitu. Nyai ngerti, gokil ya. Tak kirain kegiatan seorang Nikita Mirzani itu hanya tinju-tinjuan, ternyata. Enggak, aku tuh belajar sendiri akhirnya tentang hukum karena sering dilaporin orang kan. Gitu. Jadi aku belajar otodidak. Keren banget. Jadi gitu. Akhirnya tahu prosedur penangkapan, prosedur tahu, ini ya nggak boleh juga penangkapan jam 3 masuk rumah orang, masuk rumah orang, memaksa, arogansi, itu kan nggak boleh karena aku statusnya masih saksi. Tidak ada saksi yang dijemput seperti itu, dan kalaupun mau ngejemput janda anak 3 kenapa harus 12 orang? 2 orang aja cukup. Iya. Seberbahaya apa? Nah gitu itulah, aku kan bukan ngerakit bom di rumah. Betul. Jadi nggak serem ya. Iya. Kecuali tiba-tiba aku bisa loncat kayak Spider-Man gitu. Lain lagi ceritanya. Ya, mutan dong itu. Terus bener nggak rumahnya mau dijual? Ya bener. Semua tentang Nyai ini semuanya kok diberitakan ya, gokil banget. Terima kasih udah datang di APNSK. Aduh, peres. Enggak, aku yakin kalau Nyai ini keluar di publik atau di stasiun TV apa gitu pasti wartawan
full, nggak bisa keluar menuju mobil aja susah kan? Iya. Ya resiko sih gimana dong? Kalau artis sensasional kayaknya nggak banyak di Indonesia, karena rata-rata artis-artis di Indonesia tuh cari aman. Wow. Cari aman supaya tidak dibenci orang, tetap masih dalam lingkungan yang sama. Kalau aku tuh orangnya nggak pedulian. Lo mau berteman sama gue syukur, nggak berteman juga gue nggak rugi gitu. Gitu. Terus itu loh, masuk rumahnya aja apa diberitakan katanya mau dijual iya. Oh sekian, tapi harganya yang bener sekian loh gitu. Loh, aku kan beli tanah kosong. Betul. Iya kan, aku beli tanah kosong itu sekitar 3 tahun yang lalu. Lah sekarang aku bangun sendiri. Betul. Isinya semua mewah, lantai mamernya aja 700 juta harganya. Betul. Ya, showernya aja harganya 50-an. Gitu. Ya kalau aku jual 12 miliar, kenapa? Karena udah ada bangunan, udah jadi, ada kolam benangnya bukan pakai air kapori tapi pakai air mineral. Wow. Jadi kalau anak mau keminum airnya atau kena mata nggak ada masalah. Ya sekarang kan namanya rumah, semua setiap tahun pasti naik. Upgrade, masa aku jualnya turun? Lah sekarang aja di Pesanggerahan 100 meter aja harganya udah 4 miliar. Lah aku 400 meter. Betul. Aku jual sama isi-isinya kecuali orangnya. Iya dong. Betul. Maksudnya 12 M itu justru terlalu murah malah. Ya. Maksudnya ketika kita membandrol harta kita, orang nggak mau beli ya udah gitu. Ya udah iya, itu biasanya kalau yang bilang kemahalan itu biasanya orang miskin. Iya. Orang miskin yang nggak tahu orang miskin yang nggak punya taste gitu kan, yang hidupnya ya udah stuck aja di situ, nggak akan berkembang lagi karena pikirannya tuh udah dikotori dengan banyak mikirin kekayaan orang, insecure dengan rezeki orang mikirin hidup orang gitu kan. Lah kalau aku kan nggak pernah mikirin orang nggak ngerti brand ya, jadi kayak lantai keramik ini harganya berapa, shower, jadi nggak kepikiran. Makanya dan itu rumah itu udah. Kenapa sebenarnya aku nggak mau jual 12 miliar, sebenarnya aku mau jual 15 miliar karena udah nggak pakai token juga, ganti token ke PLN yang nggak bunyi-bunyi tiap habis kan mahal itu. Iya kan? Bener nggak? Mahal. Ganti deh gitu. Iya. Iya, terus kan apa namanya? Meja makan, aku pesen juga itu. Oh, itu berikut furniture-nya. Iya, sampai bunga-bunga yang aku beli di Itali tuh aku jual semua. Gitu. Makanya kalau orang yang nggak ngerti brand, nggak punya taste gitu, ya bilangnya mahal. Kenapa mereka bilang mahal? Karena mereka nggak sanggup beli. Wow. Aduh. Terus ini ada bayar pajak 334 juta. Terus nyinyir netizen itu kenapa ya? Iya karena netizen kan rata-rata kan gajinya di bawah standarisasi kan. Kalau di bawah standar kan berarti mereka tidak bayar pajak. Berarti kan mereka tidak memberikan kontribusi kepada negara ini. Ya. Ya kan ujung-ujungnya apa? Iya lagi. Ujung-ujungnya apa? Biasanya orang-orang yang seperti itu diajak demo mau. Kalau udah diajak demo mau pasti ada perusakan. Nah kalau perusakan itu kan yang bayar gue. Iya. Dari uang pajak. Orang yang pendapatannya tinggi yang bayar pajak. Iya, bayangin setiap tahun harus bayar pajak di atas 300 juta. Padahal nyari duit udah ngos-ngosan sampai ambeien-ambeien malah kadang-kadang gitu kan. Tapi kan harus mengikhlaskan uang itu dibayar ke negara. Betul. Tapi netizen ini kan kebanyakan yang bermain sosial media ini kan aku kan termasuk menganalisa ya orangnya suka, aku tuh nggak tahu suka menganalisa aja gitu. 92% kebanyakan media sosial ini dikuasai oleh daerah gitu. Iya orang-orang daerah yang kayak ibu-ibu udah punya anak banyak, nggak ngurusin badannya, kulitnya pada ngeblewer, bau asap gitu kan. Banyak waktu untuk main Instagram, akhirnya dia ngebully, ya kan, akhirnya ikut campur urusan orang, padahal nggak tahu masalahnya. Lah itu yang aku maksud tuh itu, kalau kalian tidak punya kontribusi apapun untuk negara, jangan pula kalian itu membebani negara, gitu kan? Atau kalian juga jangan membuat gaduh. Kalau gua buat ulah wajar, gua selebriti, apa yang gua buat pasti terekam media. Lah kalau lu
ya kan? Udah bukan siapa-siapa, udah keluarga juga sampai anak-anak kadang-kadang ingusnya pada ijo kering kagak diurusin, malah main Instagram, terus main TikTok terus gitu. Terus anaknya nggak naik kelas. Anaknya nggak naik kelas, kayak jadi rumahku itu kan bukan klaster, tapi kan komplek ya. Di belakang tuh kampung. Jadi anak-anak pinyek paling umur anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan. Kadang-kadang suka lewat rumah, kejar-kejaran sama anjing. Nanti berantem sama anak kecil bilangnya gini, ngentot lu. Nah, kan berarti kan didikan orang tuanya nggak bagus. Kenapa didikan orang tuanya nggak bagus? Karena orang tuanya kesibukan main handphone. Gitu loh. Nah, itu yang buat masuk konten-konten yang buat konten-konten. Mending konten. Kadang-kadang suka komen yang nyelekit gitu. Padahal dia tidak berkaca, tapi kadang-kadang netizen suruh gua ngaca. Tapi mereka pun nggak ngaca gitu. Wow, ngerti gak sih? Ngerti. Gitu. Jadi kalau aku tuh dibenci sama netizen tuh gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Tidak mengurangi apapun. Tidak mengurangi kekayaan, tidak membuat popularitas, tidak membuat kulit gua berdarah gitu. Jadi apapun yang mereka omongin terserah aja. Tapi mereka juga harus berpikir kalau lu memang merasa penting di dunia ini, ya jangan ngantri kalau pemerintah bagi-bagi sembako, itu aja. Wow. Ngerti gak sih? Lu udah susah kalau setiap minyak aja naik aja udah pada nyonyor. Gue santai-santai aja, gue malah gue bagiin tuh minyak-minyak gitu. Tapi tetep gue dibully gitu. Bingung kan? Bingung. Susah. Tapi Nyai ini dulu anak orang kaya atau anak orang miskin? Bukan, nggak miskin banget, karena nenek kan di Curup, Bengkulu, itu dia punya toko berlian, emas, terus furniture gitu. Tapi kaya kan dong. di Curup, gitu. Terus papa juga kerja di Krakatau Steel, almarhum. Jadi kalau dibilang miskin, enggak. Dulu orang-orang belum pakai mobil Mercy yang kebuka, aku udah pakai gitu. Tapi buat aku waktu masih sama orang tua ya itu kan kekayaannya orang tua ya. Jadi kalau sekarang ya udah kerja pakai duit sendiri, tapi nggak miskin juga, nggak kaya juga. Soalnya kalau di rumah waktu masih ada orang tua, aku kan udah yatim piatu. Kalau mau minta hadiah, minta barang, minta beliin apa, harus ranking dulu. Jadi nggak kayak anak-anak lain, minta apa dikasih langsung, minta apa dikasih langsung. Kalau di keluargaku nggak bisa. Harus ranking dulu. Harus ranking dulu. Tapi Nyai ranking? Ranking terus, alhamdulillah. Oh iya? Iya. Wow. Ranking terus aku. Cuman SMP-nya aja aku udah mulai agak turun karena udah mulai pergaulan kan. Pergaulan bebas? Enggak, jadi enggak bebas-bebas juga. Karena aku pulang sekolah, pergi sekolah dijemput. Karena aku kan anak cewek satu-satunya. Tetap diawasin ya? Terus cantik lagi? Dulu kecil cantik gak sih? Putih, rambut aku panjang segini, nggak ada tatonya. Terus pernah di pesantren, terus masuk SMA kan bening banget kan. Jadi kayak primadona gitu di Cikokol, ngerti nggak? Jadi tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau nggak sama abang dijemput, sama papa dijemput. Gitu. Jadi nggak dianterin cowok gitu nggak pernah? Aku itu nikah pertama kali itu suami aku yang pertama kali dapetin aku perawan. Jadi aku nikah dulu, baru jebol perawannya. Kalau yang sekarang kan dijebolin dulu, nggak tahu dinikahinnya kapan. Gitu kan? Iya. Iya bener nggak? Betul. Anak satu-satunya kali ya cewek. Aduh ya ampun. Gokil ya. Berarti terus rencananya mau pindah kemana Nyai? Kesini aja? Jauh sini tuh. Tapi kan enak di sini. Kamu tuh kalau ngeliat orang tuh emang gitu ya? Iya. Biasanya gini sih. Soalnya anak aku kan sekolahnya pada di selatan semua. Tapi aku tuh rencananya pengen pindah-pindah karena anak aku sekolah di German School. Dua anak ini, yang nomor 2 sama nomor 3. Jadi aku tuh pengen pindahnya di daerah BSD gitu. Supaya anak aku tuh akses ke sekolahnya gampang. Gampang ya. Sekarang anaknya yang sekolah berapa? 3 dong, 3-3 sekolah. Enggak ada yang putus sekolah? Enggak dong, nauzubillah. Aduh. Enggak lah. Enggak mungkin lah ya. Bos, sekarang S3 aja banyak pengangguran, apalagi yang enggak ada S-nya. Iya. Berarti buat Nyai pendidikan tuh penting? Oh, pendidikan nomor 1. Karena keluarga aku dibesarkan dari semua berpendidikan. Enggak ada yang enggak ada gelar. Ada yang dokter, ada yang insinyur pertanian. Nyai
Aku D3 aja. D3. Ya, abang aku beasiswa 2 kali, udah S2 sekarang. Gitu. Kalau anaknya Nyai yang sekolah tadi menghadapi ibunya di sosmed apa kelihatan ada masalah gimana anak? Loli yang sudah ngerti, karena dia udah 15 tahun. Dan dia pegang handphone. Kelas 3 SMP ya? Iya. Tapi sama dia dibalas-balesin haters-hatersnya. Iya, pakai bahasa Inggris. Wow. Dia bilang, lu tahu apa? Emang lu tinggal di sini sama ibu gua gitu, bahasa Indonesianya. Gitu. Berarti dia My mom is dia bilang ami aku tuh orang tua the best di seluruh dunia. Gitu. Jadi dia nggak ada masalah karena ya kayak yang sering aku lakukan kalau aku pakai bikini ya aku pakai di kolam berenang, aku pakai di pantai, nggak mungkin juga aku pakai di mana-mana. Pernah bikin konten sih pakai BH doang tapi pakai celana jeans di mall, tapi kan itu cuma beberapa second hanya untuk konten. Gitu. Untuk konten aja itu, bukan yang gimana-gimana. Ya. Kemarin sempat dapat kesempatan nonton American Racing Team. Gimana rasanya? Biasa aja. Biasa aja. Karena aku nggak into ke MotoGP, jadi aku nggak ngerti apa-apa, jadi biasa aja. Memang nggak ngerti dan ada kesempatan ke sana ya udah. Ya udah, ya wes, jabanin. Kalau orang lain kan kayaknya nonton MotoGP kayak gimana gitu, kayak orang norak gitu ya. Kalau aku biasa. Aku malah sampai ke gridnya loh. Sampai ke yang sebelum mereka start itu kan racingnya kan pada di streetnya pada di tempat yang sebelum pedok ya, di pedok. Terus udah itu pas mereka mau start itu aku kan sampai ngelihat dengan jelas gitu, deket-deketan gitu. Terus, biasa aja ya, nggak spektakuler, nggak kayak orang-orang gitu. Biasa kalau di Jakarta ya, di Indonesia gitu, kayak artis-artis siapa gitu kan kayak gila gue di sini. Gue biasa aja sih. Wow, keren. Nih. Karena emang nggak ngerti kali ya, jadi biasa aja. Kayak ketemu siapa? Kayak ketemu siapa yang cakep itu MotoGP? Bukan siapa? Marquez gitu. Kan ngobrol kan, karena pedoknya kan sebelah-sebelahan. Biasa aja. Biasa aja. Situ, Nyai kok bisa dapat akses ke situ tuh gimana? Ya karena aku deket sama John Hopkins dulu mantan MotoGP juga kan gitu. Jadi dia undang sama American Racing Team, diundang ke Portugal. Ya udah berangkat. Sorry, kasihan Nyai pasti harus ini minum. Bisa diminum memang. Ini teh. Pasti diludahin ya biar enggak. Biasa aja kan? Ya. Harus gitu kan? Ya ampun, hebat loh bisa ke situ ya. Terus itu yang di mobil terus Nyai duduk di pangkuannya viral lagi itu siapa sih? Pembalap yang di Alphard bule. Itu pacarku lah. Sampai sekarang? Iya. Kan Nyai kan gampang putus. Iya memang. Namanya pacaran kita kan mencari yang terbaik dong, ya kan apalagi aku kan udah nikah, cerai, nikah lagi, cerai lagi. Ya aku udah nggak, seiring berjalannya waktu kan itu pelajaran dong untuk hidup. Jadi sama cowok sekarang udah nggak bisa yang falling in love deep banget gitu. Jadi harus bener-bener dilihat nih, ini buat masa depan gimana ya, finansialnya bagaimana ya, apalagi kan aku punya anak 3, misalkan nanti pacarku punya anak berapa, kita harus amprokin nih, ini gimana nih untuk masa depan anak. Karena aku udah nggak mau lagi kayak aku bantuin finansialnya dia, aku udah nggak mau gitu kan. Dulu kan aku gitu, sekarang aku udah nggak mau. Jadi sekarang tuh sistemnya pacaran ya kalau kita lagi makan ya kadang aku yang bayar, kadang dia yang bayar, atau misalkan kita holiday ya dia yang bayar gitu. Karena kan biar gimana pun kan lu kan sama gue satu kamar gitu. Masa gue juga yang bayar? Kalau dulu tuh enggak. Dulu tuh mau pergi kemana? Maldives. Ya udah aku yang bayar semua. Gitu. Terakhir sama Dipo itu baik apa Oon ya Nyai? Belum sih, lebih ke tolong. Jadi waktu dulu sama Dipo ya itu ke Maldives itu habis 1, sekian miliar itu aku yang bayar semua. Wow. Gitu. Jadi aku tuh udah nggak mau begitu lagi. Jadi kalau misalkan lo mau ngajakin gue liburan, ya udah lo yang bayar, gitu. Tapi kan Nyai kan kayak nggak kapok gitu, pacarannya pasti sama yang ganteng-ganteng sekali-sekali. Aku kalau yang jelek itu aku nggak nafsu.
ininya nggak nafsu, aku tuh nggak ada getarannya. Makanya ya ini ganteng-ganteng terus ya sama bule. Ini kalau bucin suka bayarin cowok, tanggapan kalau cowok mau kondo buat nyanyi Ya, gimana sih? dulu mantanku kan mantan suami ya, mau kondo semua. Mau kondo, makanya aku belajar sekarang. Jadi kalau misalkan aku sekarang punya pacar terus putus, ya nggak ada masalah dong, namanya kita mencari yang terbaik, bener nggak? Betul. Iya, daripada nanti cerai lagi. Kalau aku misalkan nikah, terus cerai lagi, pasti yang disalahin aku. No matter what, pasti yang disalahin aku. Makanya, iya, jangan nikah sama Nikita, gini. Padahal yang salah lakinya. Tetap yang disalahin pasti aku, sama netizen. Tapi Nyai kalau menikah itu tipe yang setia nggak sih? Banget aku tuh. Masa? Banget. Aku ngeliat Nyai kayak bad girl. Aku nggak pernah selingkuh seumur hidup. Aku nggak tahu rasanya selingkuh kayak gimana. Wow. Nggak pernah aku, nggak bisa aku. Luar biasa ya. Berarti nggak seliar itu ya? Enggak, orang aku perawan aja nikah dulu. Wow. Meskipun sering buka baju. Ya itu kan buka baru tahun-tahun ini aja kan, baru 2-3 tahun belakangan ini aja. Ini banyak yang nggak tahu ya. Ini John Hopkins tuh cocok sosoknya seperti apa sebenarnya? Sampai sekarang masih belum tahu sosoknya seperti apa, karena kita long distance kan. Oke. Jauh banget. Ketemu berapa kali? Ketemu baru 1, 2, 3 kali. Dan dia kan around the world gitu. Dan aku kan nggak bisa ninggalin Indonesia semau aku. Kalau artis itu kan, kalau kita kerja baru dibayar. Ya kan? Ya. Nah kalau kita nggak kerja, kadang turunnya lama tuh. Nah kadang 3 bulan, 6 bulan. Makanya kan aku punya bisnis. Cuman kan kalau bisnis aja kan ya cukup aja gitu. Tapi kan aku pengen uang yang lebih karena aku punya anak 3. Jadi aku tuh nggak bisa ninggalin Indonesia sering-sering. Dan kalau misalkan mau komunikasi sama dia, misalkan kayak di sini udah sore, di situ masih pagi, belum bangun. Nanti aku mau tidur, dia baru bangun. Jadi jet lag. kita nggak dapet, bukan. Waktunya nggak sama. Waktunya nggak sama, bedanya tuh jauh banget. Kadang beda 8 jam, kadang beda 12 jam. Kalau dia lagi di USA, beda berapa tuh? 12 jam ya? 12 jam. Kalau dia lagi di Eropa, beda 6 jam. Aku tidur, dia bangun. Dia bangun, aku tidur. Kebalikan terus. Iya, jadi aku kalau ditanya, John Hopkins gimana sih sosoknya? Ya baik aja. Nggak ngerti ya? Nggak tahu, karena mau gimana? Mau jawab apa? Ya baik aja. Baik aja ya. Terus itu bisnis selain entertain, selain kecantikan? Aku kan punya salon Beauty Head Tutu. Ada Nikita Mirzani Skincare, Nikita Mirzani Lip Serum, jual pajamas, Niki Denim celana jeans, ada Nikita Slim, terus ada saham-saham Holy Wing. Agak-agak ngeri kalau nyebutin HW ya. Ya gitu. Kira-kira buka nggak ya nanti? Ada Triwulan Sale, toko handphone. Wow, keren ya. Bisnisnya banyak. Nyai ternyata bisnismen, mandiri banget. Nggak pernah selingkuh, istri idaman sebenarnya ya. Iya, dulu doyan seks lagi. Wow. Doyan, bukan suka. Doyan. Dan aku tipe kali yang doyan di rumah. Wow. Hemat ya jadi ya? Hemat. Aku tuh nggak boros orangnya. Tapi kalau udah belanja baru jor-joran. Tapi aku tuh bisa tahan sampai 3 bulan misalkan nggak beli apa-apa gitu. Tapi nanti sekalinya aku mau beli ya mahal gitu. Gokil ya. Kita mau ada games biar kayak konten-konten yang lain. Kayak siapa? Ya banyak konten yang ada gamenya. Enggak, konten aku nggak ada gamesnya. Oh ya? Nggak ada. Ya udah kontenku sendiri. Silakan Nuna. Set. Woi. Oh gitu. Ya, ada gimmicknya begitu. Oh iya. Ini belinya di PRJ. Jadi ini namanya game katakan 3. Iya. Nanti kalau aku tanya berarti jawab 3 ya. 3 orang yang selalu ada buat Anda. Anakku. Anak. Kak Fitri. Kak Fitri siapa ya? Ada kakak angkatku tapi udah kayak kakak kandung. Sama keluarga. Nggak pernah berantem sama Kak Fitri? Nggak pernah sama sekali. Dan selalu ada satu dan dia selalu ada, mau aku lagi senang, mau aku lagi susah, lagi mau bermasalah, di penjara, laporan polisi, nemenin ke kantor polisi, kan selalu ada, tahu kan? Ada.
Wow, satu sama lagi. keluargaku lah. Keluarga ya, yang selalu support. Selalu support, yang nggak pernah pansos, nggak pernah mau kena kamera. Kamu lihat deh mana? Kamu pernah lihat nggak keluargaku diwawancara? Nggak pernah. Saudara-saudaranya yang nggak pernah tahu. Nggak pernah, karena cuman keluargaku aja yang tidak pernah memanfaatkan keluarganya. Wow, Meskipun selalu ada kesempatan untuk pansos. Betul. Kayak aku misalkan lagi ada masalah, dia bisa aja kan wawancara sini dipanggil misalkan media, tapi nggak pernah mau. Wow. Padahal kan keluarga mungkin juga punya usaha-usaha yang butuh. Iya, mereka nggak butuh. Mereka dengan cara mereka sendiri udah cukup. Yang penting cukup. Wow, keren sekali. Kakakku aja selalu jual namaku. Nah. Enggak bercanda. Nanti dia baper. 3 hal yang bikin Anda sakit hati. Nggak ada 3 sih. Satu, sebenarnya cuma masalah keluarga aja. Kalau keluarga dibawa-bawa gitu, apalagi anak, ya aku pasti akan sakit hatinya. Karena aku ngebesarin mereka susah payah, penuh dengan kasih sayang, tidak ada bantuan dari orang lain dan tidak pernah mengemis kepada orang lain, even ke keluarga sendiri pun. Jadi kalau anakku 1 dari 3 ini dihina atau 3-3-nya malah, itu aku sakit hatinya parah. Aku bisa jadi orang pendendam untuk anak gitu. Wow. Jadi berarti Nyai itu benar-benar cinta banget sama anak. Oh iya. Bayangin dong, 9 bulan sendirian, ya kan, ada yang prematur. Jadi kalau anakku ada yang katain atau apa, itu pasti aku marah. Wow. Iya sih. Apalagi keluarga aku dikatain, karena mereka nggak pernah macam-macam kayak keluarga lain. Satu berantem, timbul ini, nanti timbul lagi ini. Keluarga tuh gue nggak pernah mau, even cuma diwawancara bagaimana tanggapannya, nggak ada yang mau. Dan orang juga jarang tahu ya. Iya, makanya enak kalau misalkan lagi ada masalah apa, keluargaku datang ke kantor polisi atau apa, kan nggak ketahuan mukanya. Bentuk support itu nggak harus ditunjukin lewat kamera. Iya. Malah kalau secara pribadi kita malah semakin kuat ya, daripada yang bermunculan tapi pengen nimbrung eksis. Benar. Wow. Adekku loh, nggak pernah mau story sama aku, padahal kakaknya artis terkenal, nggak kayak keluarga-keluarga lain. Dikit-dikit sama kakaknya story ini, nggak ada, keluargaku nggak ada begitu. Kakakku aku ngapa-ngapain di story. Nah. Kok nggak tahu diri banget ya? Iya, adikku tuh nggak, abangku satu lagi lebih parah, dia nggak posting fotoku aja di feednya nggak pernah, sampai aku tuh nggak pernah follow dia. Tasar ya. Ini Nyai punya geng nggak? Geng cewek-cewek gitu? Ada, tapi dari SD. Oh, bukan. Jadi aku punya geng. Enggak, aku nggak suka berteman sama artis. Karena fake rata-rata. Wow. Fake, mau cari aman, kadang-kadang cari keuntungan lewat jalan yang tidak benar gitu. Terus kalau nggak ngomongin satu dengan yang satu. Meskipun gitu. Satu circle. Iya, nanti misalkan lagi ngobrol sama kamu, nanti kita bisa ngobrol sama orang lain ngomongin kamu gitu. Aku enggak. Gitu terus ya? Iya. Wow. Ya seperti yang Nindi Ayunda lakukan ke Ola Ramlan dijelekin ya kan. Riri Nekawati dijelekin, padahal mereka satu grup. Itu contoh yang jelas ya. Itu contoh yang jelas gitu. Aku nggak mau berteman sama teman-temanku. Ntar aku diomongin. Nih, 3 gaya yang kamu suka kalau diranjang. Ini pertanyaan apa sih? Kok nggak sopan banget? Aku udah lama banget ya nggak gituan. Tapi aku tuh suka banget. Aku tuh dominan orangnya. Jadi aku suka di atas. Wow. Ini mikirnya cowok. Udah di atas, terus sama yang kakinya dinaikin ke atas gitu. Tapi miring, tapi ke atas gitu. Oke. Sama dogi sih. Wow. Endul. Kayak masuk semua gitu, buak gitu kayaknya. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Reaksinya kok kalau ngomong kayak gini wajar karena aku pernah berumah tangga. Jadi pernah merasakan hal-hal yang enak. Pengalaman pahit yang pernah dialami. Pengalaman pahit yang pernah dialami. Ya kehilangan orang tua. Sama melahirkan tanpa suami. Itu. Wow. Itu pahit banget ya, pahit tanpa suami. Harusnya ditemenin. Iya, karena kan biasanya kalau lahiran ya pasti ada suami, ya kan? Tapi kan setiap aku lahiran pasti divorce.
Aneh sekali. Jadi aku tuh baru bisa hamil ketika aku divorce. Jadi selama aku nggak divorce, mau keluar di dalam satu ember pun tuh nggak akan pernah hamil. Aneh banget ya. Aneh kan? Aneh. Iya, makanya aku tuh sekarang lebih picky dalam memilih cowok. Pasangan. Wow. Keren. Itu mitos atau gimana ya kok? Nggak tahu, tapi ya? pas aku flashback itu, emang iya setiap aku udah mau divorce nih, pasti hamil. Tapi Nyai pernah nggak diruqyah gitu? Pernah dong, pernah. Ya nggak ada apa-apa, malah ustadz-ustadz, orang yang ngerti-ngerti agama atau yang bisa ngelihat, itu semua melihat kalau aku tuh baik. Nggak ada roh jahat, nggak ada aura jahat. Pernah dikatain ada yang ikut kamu? Ada, gitu. kalau yang ikut tuh kayak kakek buyut dari Padang. Jadi dia kayak pakai baju adat Padang yang kuning selempang gitu. Cuman itu toh. Enggak yang jelek-jelek gitu ya? Enggak ada. Wow, luar biasa. Gokil guys, tepuk tangan dulu guys. Aneh banget ya, hamilnya harus pas cerai. Wow, berarti anak-anak Anda hasil perceraian semua. Oh iya, tapi mereka anak-anak yang bahagia lebih dari orang yang punya keluarga komplit. Wow. Dan anak-anak Anda tahu ya, dan santai aja ya? Tahu, dan aku tidak pernah menjelekkan bapak-bapaknya. Dan mereka tahu itu bapakmu? Tahu, anak aku semua aku kasih lihat fotonya. Ini dedi kamu. Enggak dijauhin? Enggak ada. Wow. Cuman dedinya aja pada keparat, pada berdebah. Iya, tapi kalau aku, biar bagaimanapun anak itu tidak akan bisa lahir tanpa mantan suami. Iya. Jadi sebisa mungkin aku tidak akan pernah menjelekkan mantan suami. Gitu. Wow, dewasa tapi sekali dia ya. menjelekan aku terus, tapi aku balas ngejelekinnya di media aja. Tapi kalau untuk secara kita ngomong hubungan sama anak. Pasti baik-baik semua. Wow, gitu. Dewasa sekali ya. Wah, ini ada satu lagi nih. 3 kata untuk Laura Aska Arkana. Wah. Satu-satu masing-masing. Sebenarnya ini anak semua punya cerita masing-masing. Tapi mereka ya apa ya? Anak itu kan tidak pernah bisa memilih akan dilahirkan oleh rahim siapa, gitu kan. Tapi mereka memilih ternyata Tuhan memilih rahim aku untuk membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, banyak air mata. Tapi ketika mereka lahir, mereka itu malah bawa rezeki yang begitu berlimpah. Apalagi anak nomor 3. Anak nomor 3 itu pas lagi hamil dia tuh, aku tuh belum punya rumah. Cari dapat tanah, tapi aku belum punya uang. Gitu. Nggak taunya sering berjalannya waktu 1 tahun, tiba-tiba uangnya udah terkumpul 7 miliar. Gitu. Jadi apa ya, rezekinya nggak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka. Jadi ya ketiga anakku ini ya dunia aku. Karena dialah sekarang tuh kalau aku mau berubah pun aku bukan berubah karena mau berubah untuk orang yang aku cinta atau karena aku biar dianggap baik sama netizen atau sama orang-orang di sekeliling. Kalau aku mau berubah, aku akan berubah untuk anak-anak aku. Gimana sih berubahnya? Mungkin dulunya waktu aku masih punya anak 1, aku masih suka nongkrong-nongkrong nih, pulang malam gitu kan. Party. Nah, punya anak kedua, udah mulai berkurang tuh. Punya anak ketiga, lebih nggak pernah keluar malam. Wow, memang benar-benar berubah ya. Semoga semua. Susah deh, biasanya orang bisa ketemu, misalkan di klub mana ketemu sama Nikita, atau sama siapa. Sama orang siapa, sama artis siapa. Kalau aku tuh susah ditemuin di dunia malam, kecuali di tempat bisnis aku ya. Karena kan aku harus ngecek, harus lihat tamunya siapa yang datang, beda. Dulu waktu masih aktif di dunia malam katanya Nyai ini ratu party ya? Dulu iya, dulu. Tapi kan untungnya dapat anak kedua. Ya, terus udah enggak ya. Karena anak pertama, kedua itu jaraknya jauh. Ya, jauh banget ya. 5 apa 6 tahun gitu. Wow, baiklah. Semoga semua masalah nggak mungkin. Semoga semua masalah terselesaikan atau nggak ada masalah dengan lagi. Baik, terselesaikan dengan baik dan sehat selalu buat Nyai. Oh, amin. Amin ya. Kirain semoga nggak ada masalah lagi. Nggak mungkin. Ada terus ya. Karena setahu aku, selama kita masih dikasih nafas sama Tuhan, masalah itu pasti akan selalu ada. Orang mati aja masih ada yang bawa masalah. Iya. Kan banyak tuh yang masuk TV. Ya Allah. Baiklah. Iya kan, gitu. Dodit? Betul. Iya. Kamsahamnida, Kamsen. Nyai. Iya. Terima kasih sudah datang. Sekali lagi terima kasih banget.
udah datang di YouTuber UMKM Kamu tuh ini. emang kayak orangnya tuh kayak nggak bersemangat gitu ya? Aku bukan semangat tapi emang lemot. Jadi ngomong itu pelan gitu. Semangat ini udah mentok ini semangatnya. Buat bintang tamu selanjutnya silahkan komen di Instagramnya Nyai biar dia terganggu. Kok Instagram aku? Balik dong. Oh iya.